Halo, salam guru penggerak. Perkenalkan nama saya Alfonsene, peserta calon pendidikan guru penggerak angkatan 11 SMA Negeri 2 Lembor Selatan, Kecamatan Lembor Selatan, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saat ini saya ingin menjelaskan kaitan antara modul 1.2 nilai dan peran guru penggerak dengan modul 1.1 filosofis pemikiran Ki Hajar Dewantara. Bapak Ibu yang saya hormati, setelah saya belajar modul 1.1 refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara dan modul 1.2 peran dan nilai guru penggerak, saya merangkumnya dalam 4 model refleksi, di mana yang pertama peristiwa, yang kedua adalah perasaan, yang ketiga pembelajaran, dan yang keempat penerapan ke depan. Bapak Ibu calon guru penggerak dan teman-teman sekalian, dari 4P model refleksi, saya akan bahas dimulai P yang pertama, yaitu peristiwa. Peristiwa atau momen yang paling penting atau menantang atau mencerahkan bagi saya dalam proses pembelajaran modul 1.1 hingga modul 1.2 adalah sebagai berikut. Dari modul 1.1, di mana saya mengetahui bahwa pembelajaran yang sebenarnya adalah berpihak pada murid atau student center, dan guru berperan menuntun tumbuhnya kodrat yang ada pada anak. Yang kedua adalah mendidik tidak hanya mengajar saja, namun juga menumbuhkan budi pekerti pada diri anak. Yang kedua, modul 1.2 mengimplementasikan nilai-nilai guru penggerak agar menciptakan profil pelajar Pancasila. Yang berikut dari modul 1.2 adalah cara berpikir cepat dan cara berpikir lambat. Cara berpikir cepat dan lambat ini bagaimana kita melatih diri untuk berpikir lambat agar bisa melahirkan sesuatu atau mengambil keputusan sesuatu yang bijak. Di sini Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, dari modul 1.1 dan 1.2 ini mungkin 4 hal ini yang menurut saya adalah momen yang paling mencerahkan bagi saya dalam proses pembelajaran, baik dalam modul 1.1 maupun modul 1.2. Dari peristiwa atau momen yang mencerahkan bagi saya selama belajar modul 1.1 dan 1.2, kemudian saya mengaitkan peristiwa tersebut antara modul 1.1 dan 1.2 sebagai berikut, bahwa filosofis Ki Hajar Dewantara mengajarkan pendidikan bersifat menuntun, sehingga guru sebagai pemimpin pembelajaran harus berpihak pada murid dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya serta tanggung jawabnya. Jadi dia di sini adalah seorang guru, bagaimana dia menuntun siswa sehingga guru yang sebagai pemimpin pembelajaran harus berpihak kepada murid. Segala sesuatu yang terjadi atau segala sesuatu kegiatan belajar mengajar di dalam kelas maupun luar kelas itu seharusnya berpihak kepada murid. Perasaan saya setelah membaca modul dan juga mendapat pencerahan oleh Ibu Fasilitator dan juga teman-teman CGP yang lain, baik itu di ruang kolaborasi pada saat Vikon, saya merasakan seperti tercerahkan dan mendapat pemahaman yang baru dan penting tentang bagaimana saya seharusnya menjadi seorang guru yang sepenuhnya mempunyai waktu dan tanggung jawab sepenuh-penuhnya untuk menuntun anak-anak didik sebagaimana Ki Hajar Dewantara mengamanatkannya. Mendidik anak sesuai dengan kodrat alam dan zaman, serta bagaimana saya harus menerapkan nilai dan peran saya sebagai guru penggerak. Bapak Ibu guru hebat, sebelum saya belajar tentang modul 1.1 filosofis pemikiran Ki Hajar Dewantara dan modul 1.2 nilai dan peran guru penggerak, saya berpikir bahwa murid adalah objek pembelajaran. Saya sebagai guru hanya bertugas mentransfer materi pelajaran saja tanpa mempedulikan penanaman nilai-nilai karakter. Jadi saya berpandangan selama ini bahwa murid itu adalah objek, dan tugas saya adalah mentransfer ilmu yang ada pada diri saya, yang ada pada pikiran saya kepada siswa. Itu saja, tidak lebih dari itu. Namun setelah saya mempelajari modul 1.1 dan 1.2 ini, saya mendapat pencerahan yang luar biasa, dan sekiranya dari pencerahan-pencerahan itu untuk kedepannya saya bisa perbaiki demi pendidikan yang berpihak kepada murid atau peserta didik. Dari pembelajaran ke depan, saya berpikir bahwa murid adalah subjek pembelajaran. Guru hanya sebagai fasilitator,
Guru harus menuntun anak sesuai kodrat alam dan kodrat zaman. Jadi kedepannya Bapak Ibu guru hebat, bahwa saya menjadikan murid itu sebagai subjek. Mereka lebih aktif di dalam kelas maupun di luar kelas. Memberikan kemerdekaan belajar yang sesungguhnya kepada mereka. Tugas saya adalah bagaimana memfasilitasi pembelajaran yang berpihak pada murid ini. Pembelajaran yang memberi ruang kreasi, yang memberi ruang inovasi kepada siswa untuk bagaimana mereka berkreasi, berinovasi seluas-luasnya tanpa sekat. Mungkin itu tugas saya ke depan dan saya harap ini dilaksanakan dan saya dapat melaksanakannya dengan baik. Bapak Ibu guru hebat, terkait penerapan ke depan, berikut adalah beberapa contoh konkret yang telah saya lakukan selama ini dan terus akan saya lakukan ke depan. Adalah yang pertama itu adalah bagaimana merancang pembelajaran dengan memperhatikan karakteristik peserta didik dan menggunakan model dan metode pembelajaran yang dapat merangsang peserta didik untuk aktif, kreatif, dan inovatif serta menumbuhkan semangat gotong royong dan tanggung jawab. Yang kedua adalah literasi pagi. Selama ini saya literasi pagi, saya sebagai koordinator dari setiap hari Selasa, Rabu, dan Kamis sebelum pelajaran dimulai kami adakan literasi pagi. Dan ini akan saya terus lakukan ke depan, tentu secara aktif dan rutin membimbing anak-anak didik dalam kegiatan literasi. Ini tentu saja sebagai upaya untuk mendidik mereka dalam memahami bacaan, berita, opini, dan lain-lain, serta dapat membagikan itu kepada teman-temannya. Di dalam literasi ini nanti bagaimana mereka menemukan satu informasi penting, kemudian informasi itu dibagikan kepada teman-teman yang lain. Sebelum mereka membagikan ini tentu saja terlebih dahulu mereka memahami isi, memahami apa yang dimaksud daripada informasi itu, kemudian mereka dapat membaginya di depan teman-temannya dalam literasi pagi. Yang kedua adalah bagaimana saya terus-menerus mengupgrade diri sesuai dengan perkembangan zaman. Seperti pelatihan, aktif mengikuti pelatihan-pelatihan mandiri sebagai upaya untuk mengupgrade diri terhadap perkembangan zaman. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi ini mengharuskan kita, apalagi sebagai guru, untuk mengupgrade terus terhadap perkembangan-perkembangan zaman. Dan tentu saja saya lakukan selama ini sebagai contoh, ada pasang sertifikat, itu adalah sertifikat pelatihan Canva, dan puji Tuhan saat ini saya bisa menggunakan Canva dengan baik melalui pelatihan mandiri yang telah saya lakukan. Baik Bapak Ibu guru hebat, semoga penjelasan yang saya jelaskan tadi bermanfaat bagi kita semua, dan pada akhirnya saya mengucapkan terima kasih banyak. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Dan lebih kurangnya saya mohon maaf. Semoga yang saya jelaskan bermanfaat dan menambah wawasan dari teman-teman sekalian. Sekian dan terima kasih.